Ingat Pak ya, kekuasaan yang paling tertinggi itu ya kita ini rakyat ya. Yang ditakuti negara itu adalah kericuhan. Jadi suatu saat nanti sempat rakyat ini ricuh, untuk bertahan hidup saja kita terancam. Kita karet dari Provinsi Sumatera Utara yang pajaknya masuk ke negara, ya seperti ini. Pajaknya itu loh untuk kebutuhan negara, masuk ke kas negara untuk membiayai seluruh kebutuhan negara ini. Getah-getah seperti inilah. Halo Bray, hari ini kita lagi menderes ya. Tepatnya kita di Provinsi Riau. Hutan ini masuk kawasan hutan produksi kawan-kawan ya. Aduh, kami nggak tahu kayak mana nanti nasib kedepannya. Padahal kita mencari tanah itu supaya untuk bertahan hidup. Tapi ujung-ujungnya kawan-kawan kita yang ada di Pelalawan Provinsi Riau ya. Aduh, mereka habis kena gusur semua ya. Karena diduga ya bercocok tanam di kawasan tanah negara. Jadi saya juga heran, kok bisa negara itu punya tanah kan gitu, bagaimana dia bisa mempunyai tanah. Payahlah kalau dibilang ya, padahal kalau kita punya tanah ini karena kita buka dulu. Jadi seperti itulah kehidupan yang singkat ini. Jadi saya sebenarnya menderes saja lah dulu ya, fokus menderes. Aduh, kalau kawan-kawan yang jadi di sana, yang ada di Pelalawan, tetap semangat saja ya. Nanti akan tertulis suatu saat nanti tidak ada yang dimakan si miskin kecuali si kaya itu. Jadi hati-hati buat si kaya, para pejabat-pejabat ya. Ingat sekali lagi saya katakan, tidak ada yang akan dimakan si miskin kecuali si kaya. Jadi kalau masyarakat ini bergejolak, aduh, bahaya ya. Aduh, dari dulu lah. Padahal jelas undang-undangnya ya. Lihat inilah getah kita. Nah, getah-getah ini sebenarnya masuk ke kas negara. Getah-getah saya ini masuk ke kas negara. Dari mana itu bisa masuknya? Kita kutip ini getah, kita jual, lalu pajaknya masuk ke negara. Itulah untuk membiayai seluruh para pejabat, presiden, polisi, tentara. Ya petani-petani seperti kita inilah yang menggaji mereka. Aduh, secara tidak langsung. Nah, sebenarnya banyak yang saya katakan, cuman saya lagi lelah ya. Lagi lelah sehingga aduh. Jadi ya, sekali lagi ya, saya ingat ada sebuah kata-kata pahlawan, saya mengingatnya ya, ketika kemenangan itu tidak akan dimenangkan jika tidak melakukan perlawanan, maka apapun itu yang menyangkut kemenangan, maka lawan saja ya, sampai titik darah penghabisan. Kita lanjut aja lah dulu untuk Pak Prabowo Subianto ya, selaku presiden ya. Ingat Pak ya, kekuasaan yang paling tertinggi itu ya kita ini rakyat ya. Yang ditakuti negara itu adalah kericuhan. Jadi suatu saat nanti sempat rakyat ini ricuh, untuk bertahan hidup saja kita terancam. Aduh, bagaimana ini? Aduh, saya susah menjelaskannya sebenarnya ya, karena saya sebenarnya lelah. Apalagi kita di Provinsi Riau ini, kita membuka tanah itu bukan untuk hanya mencari kekayaan, bukan. Kita hanya untuk bertahan hidup saja, sudah. Ya. Jadi mengapa saya ini berpikir seperti ini ya? Karena saya berpikir, karena enggak negara ini memikirkan kami rakyat ini. Ya, seperti itulah. Ya, maaf, saya orang awam, maaf. Saya tamatan SD. Pernah nggak negara ini memikirkan rakyat ini? Sementara kita rakyat ini selalu memikirkan negara, kan begitu? Jadi jangan sampai itu pesan saya. Kalau tidak ada yang mau dimakan si miskin, si kaya adalah makanannya. Jadi seperti itu. Jadi bisa-bisa kembali lagi kita seperti dulu. Aduh. Ya kalau masalah IKN gimana Pak, masalah IKN, semasalah pembukaan tanah itu. Begitu banyak hutan lindung yang kalian babati. Jadi kalau kita kan hanya untuk sebatas bertahan hidup. Jadi kalau IKN gimana? Hutan-hutan yang kalian gunduli. Jadi seperti itu. Jadi patutnya seluruh pejabat harus introspeksi.
ya. Jadi yang lagi mikir kita ngomong apa, biar kalian berpikir ya, semangat. Kemenangan itu tidak akan dimenangkan kecuali dengan perlawanan, ya, bangkit untuk melawan. Yang untuk melihat video-video ini ya, kalau masalah gajah nanti kita pindahkan gajah ini ke Kalimantan masih bisa, ya, apalagi di Riau masih bisa sekali. Tapi kalau kita yang bertahan hidup ini, aduh, berat lebray, berat sekali, aduh, jadi saya seperti itulah kira-kira ya. Jadi kita lanjut menderek saja dulu. Like and share and comment. Halo Bray, jadi di sini ada getah karet ya. Hampir saja. Jadi di sini ada getah karet. Nah, inilah getah karet dari Provinsi Sumatera Utara yang pajaknya masuk ke negara. Ya, seperti ini. Pajaknya itu loh untuk kebutuhan negara, masuk ke kas negara untuk membiayai seluruh kebutuhan negara ini. Getah-getah seperti inilah untuk di Provinsi Riau. Jadi kalau sudah masuk ke pajak ini, ngapain? Aduh, susah dibilang saking menderitanya lah. Aduh. Jadi ini seperti inilah kawan-kawan ya, getah-getah yang ada di Provinsi Riau. Lihat kawan-kawan. Nah, jadi ini tolong Pak Presiden Prabowo ya, sekali lagi saya tegaskan, saya masyarakat biasa Pak, orang awam ya. Sebelum tamatan saya ini SD ya, kelas 4 saya berhenti. Jadi saya lihat ya, rakyat masyarakat ini butuh untuk keberlangsungan hidup. Jadi masalah yang di Provinsi Riau itu coba diulangi Pak ya, bagaimana mediasinya, jalan tengahnya supaya masyarakat kita itu tidak sengsara. Kalau masyarakat kita itu sengsara, diambil tanahnya kembali oleh negara, jadi untuk bertahan keberlangsungan hidup mereka gimana Pak? Tindakan kriminal pasti akan semakin banyak karena disebabkan pengangguran, mereka tidak bisa kerja lagi. Jadi seperti itu Pak ya. Ini nanti saya bawa ke istana lah, kalau misalnya saya diundang Presiden ya. Saya bawa ke istana getah ini, saya kasih mereka biar tahu bahwa inilah yang menggaji kalian, pajaknya gitu loh. Jadi saya di sini, inilah konten pergetahan ya. Jadi seperti inilah ya, kalau lapangan pekerjaan tidak ada, apalagi zaman sekarang, aduh, untuk Pak Presiden tolong dipertimbangkan ya. Saya orang awam sebenarnya Pak, saya tidak mengerti politik, yang saya rasakan ini apa adanya lah. Aduh. Nah, jadi seperti itulah Pak. Ini getah karet Pak ya. Kalau ini tidak ada dicampur batu ataupun dicampur es, asli getah ya. Ini bahan bisa untuk membuat kondom juga Pak ya, bagi para yang mau, yang biasa main ani-ani, ini bisa Pak jadi kondom langsung ya. Higienis dia. Jadi itu aja lah ya, ikuti terus penderesan kita Bray. Oke.